Mari mengenal budaya suku Mori bersama Jusmina dan Kris Wahyuni. Apa itu suku Mori? Suku Mori merupakan kelompok etnis terbesar yang mendiami wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada masa penjajahan, para etnolog dan misionaris Belanda menyebut masyarakat Mori dengan istilah Tomori. Secara etnografis, suku Mori memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan suku Bungku di Kabupaten Morowali serta suku Tolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Mori bukan merupakan satu kesatuan etnis tunggal, melainkan berbagai ke dalam sejumlah subetnis yang dalam istilah lokal dikenal sebagai anak suku. Asal-usul Mori terbagi berdasarkan fakta akademik dan tutur lisan yang terbagi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta akademik, melihat teori-teori ilmuwan dahulu mengatakan sebagian besar penduduk Sulawesi merupakan raus Austronesia yang berkerabat dekat dengan Filipina. Bentuk wajah orang Mori hampir mirip dengan orang Filipina, orang Poso, orang Manado. Yang hidup dalam masyarakat sejatinya Mori bukan hanya satu suku, tapi kerajaan yang di dalamnya banyak suku-suku kecil. Suku-suku tersebut memiliki kesamaan dari segi bahasa. Menariknya, dari suku-suku yang hidup di dalam kerajaan Mori punya cerita asal-usul yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya orang Towatu berasal dari satu tempat di Sulawesi Tenggara yang bernama Puwatu dan berimigrasi ke arah kampung pusaka Pawatu yang kemudian mereka membentuk satu kampung besar yang bernama Pansu. Sejatinya orang-orang dari Sulawesi Tenggara pernah berimigrasi ke wilayah Mori dan membentuk komunitas orang-orang Towatu. Untuk lokasi persebarannya, orang-orang Mori mendiami Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena perkembangan zaman dan kehidupan yang terus berlanjut, orang-orang Mori merantau untuk bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya, sehingga mulai tersebar di beberapa daerah seperti Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Batam, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Tidak hanya mendiami satu lokasi, tetapi berpindah-pindah lokasi, sehingga orang-orang Mori dikenal sebagai orang-orang perantau. Untuk lokasi persebaran tempo dulu, orang-orang Mori dikenal sebagai orang-orang gunung yang mendiami wilayah pegunungan. Dahulu tidak memiliki pemukiman, perkampungan seperti yang ada sekarang. Tujuan mereka tinggal di gunung adalah untuk menghindari penyerangan dari suku-suku di sekitar dan sebagai tempat berlindung dari instansi militer Belanda. Pemukiman yang ada sekarang karena kerajaan Mori takluk kepada Belanda. Belanda memerintahkan kepada orang Mori untuk membangun pemukiman di dataran dengan jaminan keselamatan. Orang-orang Mori turun dari gunung dan membangun pemukiman pada tahun 1907 setelah kerajaan Mori kalah melawan Belanda dalam peristiwa Perang Wulanderi tanggal 16 sampai 17 Agustus 1907. Untuk bahasa Mori antar suku yang ada saat ini memiliki bahasa yang saling berkaitan atau mirip satu dengan yang lainnya, hanya saja memiliki ragam dialek atau ragam bahasa. Menurut penelitian yang dilakukan Samuel Jonathan Esser sekitar tahun 1920-an sampai tahun 1930-an, bahasa Mori terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, dialek Mokole atau dialek Tinompo digunakan oleh rakyat ketika menghadap atau mengantar upeti kepada para bangsawan atau kepada para raja. Yang kedua, dialek Mori Atas, dialek terbesar di wilayah Morowali Utara. Dialek ini dituturkan di kampung seperti suku Lowoi, suku Lenderi, suku Mulongkuni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Watu Mobahono Korensie, dituturkan oleh 3 suku seperti Towatu, Towabahono, dan suku Karunsie. Yang keempat, dialek Padoe. Dialek Padoe memiliki ciri khas yang berbeda dari dialek yang lain. Sistem kepercayaan orang-orang Mori sebelum memeluk agama Kristen, mereka mengenal kepercayaan animisme, di mana mereka memuja roh-roh leluhur maupun roh-roh lainnya yang mereka percayai berdiam di dalam benda-benda yang berisi seperti pohon beringin, gua batu, sehingga dahulu ketika ada orang meninggal, mereka menyimpannya di bawah pohon beringin, bahkan tulang belulangnya dimasukkan di dalam goa, dan mereka percaya bahwa roh leluhur itu diam di tempat tersebut. Tetapi pada umumnya mereka juga memuja Tuhan mereka
Mereka mempercayai hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, bahkan karma. Sehingga sistem kepercayaan itu mempengaruhi sistem sosial, di mana jika seseorang berbuat salah, maka akan dikenakan sanksi agama. Namun secara sosial, sanksi tersebut sangat ketat, sehingga setiap orang yang berbuat jahat ada yang bisa diampuni, bahkan ada yang tidak dapat diampuni oleh Welahumoa. Mereka menyebut Tuhan mereka Welahumoa. Sebelum Indonesia terbentuk, sebelum Belanda masuk menyerang kerajaan Mori, kerajaan Mori sudah mengenal sistem politik sendiri, yaitu sistem politik monarki absolut. Artinya sistem kerajaan yang tidak dapat diatur oleh aturan konstitusional atau aturan hukum tertentu. Di wilayah Mori dikenal dengan 4 kerajaan, 2 kerajaan besar dan 2 kerajaan kecil. 4 kerajaan ini mendapat giliran untuk memimpin kerajaan Mori secara keseluruhan. Kerajaan saat itu dinamakan sebagai Kemukolean. Kemukolean terdiri dari Kemukolean besar, yaitu Kemukolean Musuh Batu dan Kemukolean Petasia. Sedangkan Kemukolean kecil itu Kemukolean Toli-Toli dan Kemukolean Kangua. Untuk menjadi raja, Kemukolean harus memiliki power yang besar dan kekuatan yang besar untuk memimpin semua kerajaan yang ada. Dan yang menjadi peluang untuk menjadi pemimpin dari semua kerajaan yang ada, tentunya Kemukolean yang besar, karena memiliki kekuatan, kekuasaan yang besar. Dan yang memimpin Kemukolean disebut sebagai Mukole Wawenia. Meskipun terpengaruh oleh perkembangan zaman, sistem kekeluargaan yang masih tergambar erat sampai saat ini yaitu jika mengadakan pesta kawin, terlebih dahulu akan mengadakan perkumpulan keluarga. Ini merupakan bentuk kekeluargaan sekalipun tidak ada hubungan darah, tapi solidaritas antar masyarakat. Bahkan saat pesta kawin, masyarakat bekerja sama berbondong-bondong untuk membantu jalannya acara tersebut. Dibagi dalam kepanitiaan yang ada, masyarakat akan bekerja sama. Ada juga acara syukuran tahunan, panen raya. Situ masyarakat akan membuat makanan dan banyak orang akan datang sama-sama menikmati hasil dari panen raya tersebut. Untuk saat ini, Tepo Asa Aroa menjadi pegangan setiap orang Mori, yang artinya satu hati dalam membangun dan terus melestarikan budaya Mori dimanapun berada. Kegiatan ini saat beginilah suasana jika ada pesta kawin. Setiap penjemputan mempelai wanita akan mengadakan acara adat. Makanan khas suku Mori dari Kabupaten Morowali Utara yang paling ikonik yaitu Dui atau Dinui, sagu yang disajikan dengan kuah asam atau kuah ikan serta sayur. Ada juga hidangan yang lainnya seperti dumpi atau dinumpi, yaitu sagu yang dibakar. Ada juga suke dan minalu yang dihidangkan saat acara panen raya dan juga acara pesta kawin. Suke dan minalu terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun minalu, dan suke merupakan minuman yang terbuat dari